guys, welcome back to my channel Sakira Nasrina. Oke guys, gimana kabarnya? Alhamdulillah tinggal berapa hari lagi tuh ya? Pokoknya tinggal kurang dari seminggu lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Seneng banget puasanya. Udah tinggal beberapa hari lagi guys. Jadi teman-teman gimana nih puasanya? Udah pada bolong-bolong belum nih? Kalau aku sih alhamdulillah belum. Dan teman-teman juga gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dan kesehatan juga. Oke guys, di video kali ini aku akan kasih beberapa tutorial cara acting menangis, dan itu ada dua. Dan juga aku bakal kasih videonya menggunakan metode-metode itu. Dan juga aku bakal ngejelasin beberapa kayak yang harus kalian lakuin gitu saat menangis. Dan pokoknya pas lagi take gitu, pas sudah di action itu harus bener-bener teman-teman lakuin. Nah guys, ini kan ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode kita pakainya emosi. Dan yang kedua kita pakainya kayak alat bantu yang bener-bener, tapi alat bantu itu harus saat bener-bener mendesak ya guys. Saat bener-bener udah malam banget, kita sudah letih, kita sudah lesu, sudah susah mengeluarkan air mata, baru kita boleh pakai alat bantu. Tapi kalau kali ini aku bakal ngejelasin dulu yang metode pertama, yaitu metode yang mengeluarkan emosi. Dan kalau emosi itu biasanya pas lagi tidak mendesak ya guys, pas lagi kayak agak santai gitu. Dan itu metodenya ada 4 nih ya. Udah aku catat juga di sini, sudah aku catat semuanya ada di sini. Nah, guys, ini metode pertama, dan cara yang pertama adalah cara yang paling kayak atau pemain-pemain pemula yang pastinya bakal ngelakuin cara ini sih, yaitu kayak kita tuh membayangkan sebuah situasi yang menyedihkan. Wah, itu sih pasti semua kayak pemain-pemain pemula gitu pasti melakukan metode itu, karena aku juga merasakan dalam diri aku sendiri itu seperti itu. Aku juga waktu pertama kali banget kayak ada acting nangis ya kan guys, apalagi waktu itu banyak banget acting nangisnya, dan aku pakainya kayak memikirkan sesuatu yang sedih-sedih. Dan itu yang sedih-sedih itu bisa kayak dari imajinasi atau dari nyata juga, tapi biasanya orang lebih banyak kayak imajinasi gitu sih guys. Nah contohnya kayak biasanya kematian sih guys. Soalnya kalau itu biasanya kayak kematian orang terdekat, atau misalnya kematian hewan yang disayangi gitu. Dan kematiannya itu biasanya kayak ya teman-teman kayak udah tahu gitu loh, kayak ya teman-teman kan kalau itu atau pemain pemula pasti memikirkannya tentang kematian, imajinasi seperti itu guys. Dan itu juga bisa selain kayak kita bayangin sesuatu yang menyedihkan tentang kematian atau imajinasi. Dan ada juga cara yang kedua dari metode yang pertama guys. Buka mata kamu lebar-lebar kayak melotot gitu, tapi waktunya lama. Itu sih biasanya pemula-pemula juga suka pakai metode itu guys, karena itu metode juga termasuk metode yang gampang. Tapi teman-teman juga harus kira-kira nih guys, teman-teman itu membuka mata yang lebar melotot. Teman-teman tempatnya kayak di tempat yang sejuk, tempat yang lagi berangin, terus tempatnya kayak dingin gitu kan, itu kan otomatis banyak angin ya guys. Jadi teman-teman bisa di tempat-tempat yang kayak banyak angin, ya otomatis angin bakal langsung ke mata kita gitu, langsung kita langsung bisa menangis gitu loh guys. Tapi kalau teman-teman di tempat yang kering, tandus, yang susah banget buat teman-teman keluarin air mata, itu sih kayaknya mending jangan sih, pakai metode lain aja gitu guys. Soalnya kalau nggak ada angin pasti susah untuk melotot. Ya bisa sih sebenarnya melotot, cuma kayak susah untuk angin masuk ke mata kita, karena otomatis gak bakal banyak angin kalau tandus. Kalau panas biasanya sih kayak metode kayak gitu biasanya malam guys, malam sekitar dari jam 7 ke atas itu kan mulai banyak angin tuh guys, mulai dingin guys. Atau sore juga kadang berangin-angin gitu sih. Kalau pagi dan siang itu jarang banget ada angin, karena matahari tuh lagi bener-bener panas-panasnya, lagi ada di atas kita, di atas tubuh kita gitu guys. Membuka mata lebar-lebar dalam waktu lama itu kan kayak
teman-teman tuh bisa aja kayak kelilipan atau kemasukan kayak benda kecil kayak debu gitu bisa masuk ke mata kalian gitu guys. Tapi semoga aja sih jangan sampai guys. Tapi waktu itu aku kayak pernah melotot gitu dalam waktu lama, terus tiba-tiba kelilipan langsung berair guys mata aku. Tapi kalau aku kedip itu nggak bakal bisa netes guys. Dan ada juga cara yang ketiga, yaitu pasang mimik sedih. Biasanya jarang sih guys. Lalu ada juga yang kedua, metode kedua, yaitu menggunakan alat bantu. Ingat ya guys, aku katakan sekali lagi, kalau sangat mendesak itu biasanya dibolehinnya atau itu biasanya dimaklumin atau gak apa-apa lah gitu ya. Masih kayak mendingan itu bisa jam 12 ke atas atau jam 10 ke atas juga kan, biasanya kan ada orang yang biasa tidur jam 9, jam 8, jam 10 itu pasti udah tidur. Jadi kayak jam 10 tuh udah susah banget buat nangis karena kitanya juga udah ngantuk gitu guys. Karena kalau biasa tidur sore jam 10 pasti kita udah ngantuk banget gitu guys. Ya, kita tuh bakal otomatis susah banget buat marah, susah buat ketawa, susah buat nangis, susah buat ngambek, tapi gampang buat tidur. Seperti itu guys. Jadi kalau menggunakan alat bantu lebih baik jangan sih guys. Kalau bisa di atas jam 10 atau di atas jam 12 juga masih bisa tetap mengeluarkan pakai emosi gitu guys. Dan ini aku juga punya beberapa referensi kayak beberapa alat yang bisa kita gunain untuk alat bantu. Yang pertama itu yang paling sering banget yaitu pakai tetes mata. Nah, tetes mata itu sering banget. Kenapa? Karena pemain pemula itu ada yang mencoba mengeluarkan pakai emosi, nangisnya pakai emosi, tapi tetap saja susah banget gitu guys. Walaupun udah pakai emosi, udah kita kipas-kipas, tapi tetap susah. Jadi ya pakainya tetes mata gitu guys. Tapi kalau tetes mata itu kayak kurang bagus gitu guys, karena sutradara itu lebih menyukai kayak pemain-pemain yang menangisnya kayak langsung mengeluarkan pakai emosi kita gitu. Kalau pakai tetes mata biasanya sutradara kayak kurang suka gitu guys. Karena kalau kita sudah pakai tetes mata, itu kan kayak metodenya paling gampang banget dan paling bisa dilakuin di mana banget, karena kayak art itu pasti punya tetes mata, pasti bawa buat cadangan gitu kan guys. Dan kalau kita sudah merasa metode itu paling gampang banget dilakuin, kita bakal ngelakuin lagi sekali lagi. Mungkin kalau tahu kita sudah meniat, atau mungkin kita meniatnya 2 kali lagi aja, terus habis itu pakai emosi, terus 3 kali lagi aja, 4 kali lagi aja, pasti bakal terus dan terus, karena kita merasa metode itu paling gampang, karena memang paling gampang. Kalau pakai tetes mata itu paling gampang banget, jadi mendingan teman-teman jangan pernah pakai tetes mata. Oke guys, karena kalau tetes mata ya kayak kurang bagus itu guys. Dan yang kedua ada juga nih, namanya tuh tadi tuh nah namanya itu oleskan petrolatum atau petrolatum jelly. Nah, di bawah mata. Jadi itu kayak bukan untuk menangis guys, tapi untuk menunjukkan bahwa kita sudah menangis. Nah guys, jadi aku juga punya kayak tipsnya. Bukan tips sih, kayak aku pengen ngasih tahu penjelasan sedikit aja penjelasan. Jadi sebenarnya metode-metode tadi itu kayak gak apa-apa gitu coba guys pas lagi kayak acting gitu. Tapi teman-teman harus benar-benar menemukan metode yang paling gampang banget. Tapi usahakan metodenya jangan kayak pakai alat bantu ya guys. Kalau pakai alat bantu, sutradara atau wasutradara kayak kurang suka gitu guys. Jadi usahakan kita menemukan metode yang gampang tapi pakai emosi guys. Kayak misalkan kayak melotot gitu dalam waktu lama, atau misalkan menggunakan imajinasi kita, itu gak apa-apa guys. Tapi kita temukan yang paling gampang banget, dan kita usahakan untuk selalu berlatih menggunakan metode yang menurut kalian itu paling gampang guys. Nah kalau udah seperti itu pasti gampang juga guys nantinya untuk kayak pas lagi di lokasinya gitu guys. Karena kenapa coba guys, sutradara lebih menyukai orang yang kurang dari 10 detik untuk menangis, atau lebih sulitnya lagi tantangannya saat menangis kurang dari 5 detik harus mengeluarkan air mata. Coba guys, biasanya kalau kayak pemain-pemain pemula gitu kayak susah banget kalau kurang dari 5 detik. Karena kenapa? Walaupun kita menggunakan imajinasi, itu nggak nyampe dong kayak cuma 5 detik doang.
itu kayak kita tuh baru aja mengkirim, terus tiba-tiba udah suruh tag gitu. Jadi kalau misalkan pakai air kayak di kipas-kipas gitu juga 5 detik itu biasanya nggak bisa guys, kecuali memang bener-bener udah dingin banget kayak di Bogor gitu, itu bisa saja sih. Cuma pokoknya teman-teman harus belajar terus bagaimana caranya mengeluarkan air mata kurang dari 5 detik guys. Atau kalau bisa langsung guys, kalau disuruh kamu acting nangis langsung keluar, itu bener-bener perfect banget. Sutradara dan Astrada pasti pada suka. Tapi teman-teman juga harus bisa ya guys menangis saat sedang di action guys. Kalau sebelum action ya itu pasti bisa, tapi kalau sudah di action biasanya susah untuk netes lagi guys. Kalau sebelum action netes 1 atau 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau saat di action biasanya ya nggak netes lagi, cuma itu doang, netes 1, 2, 3, 4 gitu, kayak gitu guys. Tapi biasanya kalau pakai imajinasi sih, imajinasinya kan bisa kita terngiang-ngiang terus kan sampai saat lagi di action guys. Jadi ya kalau pakai imajinasi itu metode yang bagus sih guys. Oke guys, kalau gitu sudah tuh tadi kan tips-tips and trik-triknya untuk bisa acting nangis, dan aku juga bakal memeragakan beberapa kayak video yang menunjukkan aku acting nangis. Nah guys, kalau yang ini adalah acting nangis tanpa dikedip, jadi harus bisa netes guys acting nangisnya tapi tanpa kedip. Nah guys, kalau yang ini adalah acting nangis tanpa dikedip, jadi harus bisa netes guys acting nangisnya tapi tanpa kedip. Oke? Nah, seperti itu guys. Teman-teman harus bisa tadi kan aku kan udah menangis tanpa dikedip guys nih. Udah kan? Langsung kayak tanpa kedip. Nah, kalau yang ini adalah yang kedipnya. Biasanya kalau yang kedip itu kayak lebih cepat guys. Karena mata kita kalau berair itu pasti cepat guys. Nah, ini kalau aku tunjukinnya kalau aku kedip ya guys nih. Yang kedua. And action. Cepet kan guys, kayak lebih cepat gitu, karena kalau menangis di kedip itu kayak lebih cepat karena kan mata kita berair. Langsung kita kedip itu pasti langsung turun guys. Tapi kalau pengen lebih profesional lagi biar lebih disukai sama sutradara lah, mendingan kalau pengen lebih disukai sama sutradara, kalau bisa menangisnya tanpa dikedip ya guys. Kalau ada skenario juga ada beberapa tuntutannya, yaitu yang pertama kita harus bener-bener sedih banget, sedihnya pakai banget, dan yang kedua sedih aja, kayak sedih biasa aja gitu. Kalau sedih banget itu biasanya kayak kita ditinggalin orang yang kita sayang, ditinggalin oleh ibu, ditinggalin oleh ayah. Misalkan ibu atau ayahnya pergi tapi secara mendadak, secara paksa gitu, bukan karena ingin mencari kerja di kota, tapi kayak beneran pengen pergi, pengen keluar dari rumah itu untuk selamanya. Atau yang kedua adalah biasanya ditinggal selamanya, ditinggal mati. Itu pasti banget, dan itu sedihnya sedih banget ya guys, nangisnya nangis banget, yaitu nangis yang biasa disebut oleh dunia entertainment adalah histeris. Histeris teman-teman harus bisa. Kenapa? Karena kalau yang mukanya kayak muka sedih gitu, kalau aku kan mukanya kayak muka sedih-sedih gitu, jadi kalau dapat peran, belum pernah peran jahat sih. Jadi teman-teman kalau dapatnya peran kayak peran sedih karena mukanya kelihatan kayak muka sedih gitu, teman-teman pasti bisa aja dapat kayak yang histeris gitu. Jadi teman-teman harus bisa berlatih yang histeris, bener-bener kayak kita sambil teriak-teriak sampai biasanya kayak histeris tuh sampai kayak muka tuh sampai warna merah. Yang kedua itu sedih aja. Jadi kayak sedihnya biasa aja gitu, kayak 1, 2, 1, 2. Ya kayak nggak apa-apa. Kayak sedih tapi gimana, kita netes sekali 2 kali, atau mungkin pas lagi teks sekali 2 kali lagi, udah gitu aja. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu video aku. Pokoknya
pesan aku kalau dalam dunia entertainment itu harus bagus acting, bagus attitude. Tapi sebenarnya nomor satu harus bagus ya guys attitude-nya selain bagus actingnya. Ini dunia acting ya guys. Oke? Dan kalau bisa teman-teman juga bisa punya keahlian lain guys dalam dunia entertainment. Jadi kayak nggak cuma acting aja, misal kita bisa nyanyi juga atau misal bisa bawain acara gitu guys. Oke guys, jadi kalau gitu sampai sini dulu video aku hari ini. Semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat para kayak pemain-pemain pemula yang pengen banget jadi artis dan susah buat acting nangis. Langsung aja dicek video ini ya guys. Tapi video ini nggak boleh di skip guys, karena kalau di skip itu teman-teman bisa aja tuh kelewat satu metode, karena metode di sini bagus-bagus semua. Ya tapi kalau metode yang pakai alat bantu mending gak usah ya guys. Ya mendesak aja sih, nggak apa-apa kalau mendesak, tapi kalau menurut aku jangan sih guys. Kalau bisa tetap bisa walaupun mendesak gitu guys. Kalau gitu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.